Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Ismatul Uluwiyah dari kelas MJ403. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2 semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Silvana Syah, SSIM, SI yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai Direktur Pengembang Bisnis, di mana saya akan mempresentasikan strategi dividen dan pertumbuhan sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak di Dewan Direksi yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui, perusahaan saat ini sedang berada dalam kondisi yang cukup baik karena berhasil mendapatkan laba yang besar. Tetapi perusahaan juga mempunyai rencana untuk melakukan ekspansi atau mengembangkan bisnisnya. Nah, dari kondisi tersebut muncul satu pertanyaan. Laba yang kita dapatkan ini sebaiknya dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau lebih baik digunakan kembali untuk mengembangkan perusahaan. Menurut saya ada tiga pilihan yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah membagikan laba sebagai dividen. Yang kedua adalah menahan laba. Yang ketiga menggunakan kombinasi keduanya. Pilihan yang menurut saya paling cocok untuk kondisi perusahaan saat ini adalah pilihan ketiga, yaitu kombinasi antara nomor satu dan nomor dua. Jadi perusahaan tetap membagikan sebagian laba sebagai dividen, tetapi sebagian lainnya ditahan untuk mendukung rencana ekspansi. Sebagai contoh sederhana, misalnya perusahaan mendapatkan laba sebesar 10 miliar rupiah, perusahaan bisa saja membagikan 40%, yaitu sebesar 4 miliar rupiah sebagai dividen, kemudian 60% atau 6 miliar rupiah ditahan untuk kebutuhan ekspansi. Tetapi angka tersebut tentunya tidak harus selalu 40% dan 60%. Besarnya bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan, kebutuhan dana untuk ekspansi, arus kas, dan peluang bisnis yang sedang dihadapi. Menurut saya, cara ini lebih seimbang karena investor tetap mendapatkan keuntungan, sedangkan perusahaan juga masih mempunyai dana untuk berkembang. Dari sisi investor, pembagian dividen bisa memberikan keuntungan secara langsung dan membuat investor lebih percaya terhadap perusahaan. Sedangkan dari sisi perusahaan, laba yang ditahan dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis. Jika ekspansi tersebut berhasil, penjualan dan laba perusahaan bisa meningkat. Dalam jangka panjang, hal tersebut juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Jadi perusahaan tidak hanya sekedar mengejar keuntungan untuk saat ini, tetapi juga memikirkan pertumbuhan untuk beberapa tahun ke depan. Kesimpulan, menurut saya perusahaan sebaiknya tidak membagikan seluruh laba dan juga tidak menahan seluruh laba. Kebijakan yang lebih tepat adalah menggunakan strategi dividen kombinasi, yaitu sebagian laba dibagikan kepada pemegang saham dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Dengan strategi tersebut, kepentingan investor tetap diperhatikan, tetapi perusahaan juga mempunyai kesempatan untuk terus berkembang dan melakukan ekspansi. Jadi tujuan akhirnya bukan hanya memberikan keuntungan pada investor, tetapi juga menciptakan pertumbuhan dan nilai perusahaan yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Dewan Direksi dan terima kasih untuk kesempatannya kepada Ibu Silvana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.